Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferosa Liliana Sari, NIM B13371220015. Saya berasal dari kelas reguler A Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2021. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati. Bakteri patogen merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada organisme. Kemampuan mikroorganisme patogen dalam menyebabkan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh komponen mikroorganisme itu sendiri, tapi juga oleh kemampuan inang untuk melawan infeksi mikroorganisme tersebut. Saat ini peningkatan jumlah infeksi meningkat disebabkan oleh mikroorganisme yang sebelumnya dianggap tidak menyebabkan patogen, terutama anggota flora normal. Infeksi ini berkembang dalam tubuh manusia yang faktor kekebalan tubuhnya dirusak oleh penyakit lain, atau karena terapi antibiotik dan terapi imunosupresif yang berkepanjangan. Pelskar dan Chan tahun 1998. Kontaminasi pada bahan makanan hewani maupun nabati dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang terkontaminasi disebut penyakit bawaan makanan atau foodborne disease. Menurut Permenkes tahun 2011, penyakit bawaan pada makanan disebabkan oleh virus, bakteri, amuba atau protozoa, parasit, dan penyebab bukan kuman. Salah satu mikropatogen yang menyebabkan keracunan makanan adalah Salmonella sp. Penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Salmonella disebut salmonellosis. Salmonella sp adalah penyebab utama dari penyakit yang disebabkan melalui makanan atau foodborne disease. Pada umumnya, serotip Salmonella sp menyebabkan penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella disebut dengan salmonellosis. Salmonellosis adalah istilah yang menunjukkan adanya infeksi bakteri Salmonella sp. Ciri-ciri orang yang mengalami infeksi bakteri ini diantaranya diare, muntah, kram perut, dan demam selama 8-72 jam setelah memakan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella sp. Jawed, Smelnik, dan Alderberg tahun 2017. Selain bakteri Salmonella sp, ada juga bakteri Staphylococcus yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan jenis bakteri yang dapat memproduksi enterotoksin dan menyebabkan pangan tercemar sehingga dapat mengakibatkan keracunan pada manusia. Bakteri ini dapat diisolasi dengan bahan-bahan klinik, kariers, pangan, dan lingkungan. Secara klinis, Staphylococcus merupakan genus yang paling penting dalam famili Micrococcaceae. Genus ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aureus dan no aureus. Staphylococcus aureus dikenal sebagai penyebab infeksi jaringan lunak seperti Toxic Shock Syndrome atau TSS dan Scalded Skin Syndrome atau SSS. Yang dapat diketahui dari spesies Staphylococcus yang memberikan hasil positif pada tes koagulase. Beberapa strain mampu menghasilkan protein toksin yang sangat stabil terhadap panas yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. BSN tahun 2009. Infeksi akibat perkembangan organisme ini merupakan masalah yang serius di rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. Perkembangbiakan dalam jaringan dapat menimbulkan manifestasi misalnya rasa panas, sepsis kulit, infeksi pasca operatif, infeksi enterik, septikemia, endokarditis, dan pneumonia. Gejala klinis untuk infeksi ini relatif lama, biasanya sampai beberapa hari. Penyakit gastroenteritis
atau enterokolitis atau keracunan makanan disebabkan oleh Enterotoxis Staphylococcus yang tahan panas dan ditandai dengan muntah berat. Begitu pula dengan diare, kram perut, demam, ketidakseimbangan elektrolit, dan hilangnya cairan tubuh. Widya Astuti dan Palupi tahun 2011. Identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Dalam identifikasi ini membutuhkan alat seperti BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, jarum Ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BED ponik, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang digunakan pada identifikasi kali ini yaitu yang pertama sampel. Sampel di sini yang digunakan yaitu daging sapi dengan dua jenis, yaitu daging sapi yang sudah direbus dan daging sapi yang diberi bumbu. Untuk bahan berikutnya yaitu ada BHI atau Brain Heart Infusion, Selenite Broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Triptik Soya Agar, SS Salmonella Shigella, XLD atau Xylose Lysine Deoxycholat, EMB Eosin Methylene Blue, MC atau Meconi, CR atau Chromocolut, MSA atau Mannitol Salt Agar, TCBS atau Thiosulfat Citrat Bilsalt and Sucrose, ID Broth, dan antiserum H7. Lalu prosedurnya yang pertama yaitu preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sampel daging sapi yang direbus maupun yang diberi bumbu dicacah hingga halus. Lalu inokulasikan pada medium pengkaya BHI, Selenite Broth, dan APW secara aseptik. Setelah itu, inkubasikan selama 1x24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Untuk langkah yang kedua yaitu inokulasikan pada medium selektif. Untuk sampel dari BHI, inokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Lalu untuk sampel dari Selenite Broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Untuk sampel dari APW diinokulasikan pada medium TCBS. Lalu kembali inkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Untuk langkah yang ketiga yaitu inokulasikan bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka dibagi menjadi yang pertama yaitu E. coli pada medium selektif CR, EMB, dan NC. Untuk bakteri Salmonella sp pada medium selektif SS dan XLD. Untuk bakteri Staphylococcus sp pada medium MSA. Bakteri Bacillus sp pada medium TSA, bakteri Vibrio cholerae pada medium TCBS. Lalu diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan Ose untuk koloni berukuran besar dan menggunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada medium BSC. Sampel diinkubasi kembali selama 1x24 jam menggunakan suhu 35 derajat Celcius. Untuk prosedur yang selanjutnya yaitu uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strike plate method. Dengan pembagian isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada medium TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada medium TCBS. Lalu untuk isolat yang berasal dari CR, EMB, dan MC diinokulasikan pada medium MC. Inkubasikan kembali
selama 1 kali 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Untuk prosedur yang selanjutnya yaitu uji biokimia. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, koloni bakteri tersangka pada sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, TSA, TCBS, dan MSA masing-masing diambil menggunakan jarum ose secara aseptik, dimasukkan ke dalam ID board lalu divortek hingga homogen. Sampel di dalam ID board diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nepelometer. Kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke dalam panel NID untuk bakteri gram negatif dan panel PID untuk bakteri gram positif. Dimasukkan ke BD Ponik untuk inkubasi sekaligus mengidentifikasi jenis bakteri. BD Ponik di sini mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh lalu dicetak dan didata. Untuk langkah yang terakhir yaitu tes antisera E. coli. Langkahnya yang pertama yaitu permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar membentuk angka 8 agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur rata hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel daging dituangkan pada panel NID untuk bakteri gram negatif dan panel PID untuk bakteri gram positif, dan diinkubasikan menggunakan BD Ponik serta melihat terbentuknya gumpalan pasir pada tes antisera E. coli. Pertumbuhan bakteri Staphylococcus sp positif pada sampel daging rebus dan daging bumbu di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Mannitol-Sat agar atau MSA merupakan medium selektif dan diferensial untuk pertumbuhan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Spesies patogen dari Staphylococcus sp memfermentasikan mannitol dan memproduksi asam, menyebabkan pH turun sehingga warna medium menjadi kuning dan karakteristik koloni berwarna kuning. Biasanya merupakan Staphylococcus aureus. Bakteri non-patogen dari Staphylococcus sp dapat tumbuh pada medium ini, namun tidak memproduksi warna. Leboeuf dan Birch tahun 2011. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar, berwarna putih hingga keabu-abuan. Triptik soya agar atau TSA merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus sp. TSA mengandung dektrosa, NaCl, dan agar sehingga cocok untuk pertumbuhan Bacillus sp. Himedia tahun 2018. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus pada ulangan ke-1 dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Sementara pada daging rebus, ulangan kedua bersifat negatif pada medium MSA. Terjadi perbedaan hasil antara daging rebus ulangan ke-1 dan kedua, menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus sp, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA
adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai keabu-abuan. Untuk identifikasi yang kedua yaitu identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada beaker glass, gelas ukur, spatula, Erlenmeyer, neraca analitik, hot plate, pipet skala, karet, koran, kapas, api bunsen, autoklaf, plate, tabung, reaksi, pipet tetes, objek glass, oso jarum, oso diameter, filler, mikroskop, rak pengecatan, dan korek gelas mutiara. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada margarin sebagai sampel nabati, nutrien agar, bufet fosfat, selenit broth, NaCl board, McConkey, SSA, BAP, KIA, MAS, MSA, glukosa, laktosa, sukrosa, maltose, indol, MR atau VP, urea, lisin, simot sitrat, H2O2 3%, plasma sitrat, Kovac, KOH 40%, alpha naphthol, dan satu set pengecatan gram yang meliputi PZ, karbon gentian violet, air, lugol, alkohol 70%, dan air fuchsin. Untuk prosedur identifikasi yang pertama yaitu identifikasi Salmonella sp pada sampel margarin. Langkahnya yang pertama yaitu 10 gram sampel margarin dimasukkan ke dalam media selenit F-Bird. Inkubasikan selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu tanam kultur pada selenit F-Bird ke dalam media MCA dan SSA. Inkubasikan kembali selama 1 kali 24 jam menggunakan suhu 37 derajat Celcius. Lalu selanjutnya pada koloni yang tumbuh pada medium SSA ditanam pada media biokia reaksi. Inkubasikan kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Untuk identifikasi yang kedua yaitu identifikasi Staphylococcus aureus pada sampel margarin. Langkahnya yang pertama yaitu ambil 10 gram sampel margarin dimasukkan ke dalam media NaCl board. Inkubasikan selama 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu kultur pada NaCl board ditanam pada media BAP dan MSA. Inkubasikan kembali selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Koloni tersangka yang tumbuh pada BAP dan MSA dibuat preparat dan cat gram. Jika didapatkan kokus bergerombol gram positif, selanjutnya ditanam pada media Loeffler serum, nutrien agar, dan mannitol. Inkubasikan kembali selama 1 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Diamati dan ditata pertumbuhan bakteri pada media tersebut. Langkah selanjutnya dilakukan uji katalase, oksidase, dan koagulase. Untuk analisis data dilakukan dengan melakukan pembacaan hasil data yang sudah didapatkan dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang batas maksimum tercemar mikroba dalam pangan, khususnya margarin yang batas maksimum cemarannya yaitu 1 kali 105 koloni per gram, dikarenakan ALT bertujuan untuk mengetahui kualitas sampel. Berdasarkan penelitian pada uji identifikasi bakteri patogen pada sampel margarin disajikan pada tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa 10 sampel tersebut memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan, khususnya margarin yang batas maksimum cemarannya sekitar 1 kali 105 koloni per gram, dikarenakan ALT bertujuan untuk mengetahui kualitas sampel BSN tahun 2009.
Sedangkan pemeriksaan identifikasi yang disajikan pada tabel berikut dapat disimpulkan bahwa 10 sampel margarin curah bermerek yang dijual di Sukodono juga tidak ditemukan adanya bakteri Salmonella sp dan Staphylococcus aureus. Dari hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa margarin layak untuk dikonsumsi masyarakat karena batas maksimum cemaran mikroba pada Salmonella sp ialah negatif per 25 gram. Sedangkan pada bakteri Staphylococcus aureus 1 kali 20 pangkat min 2 koloni per gram. BSN tahun 2009. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.